Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal, ada yang mengatakan 11 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Kita berada di hari di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jemaah yang dirahmati Allah, ada satu nikmat Allah yang besar, yang kemudian jarang nikmat ini kita sadari, padahal ini adalah nikmat besar yang sangat luar biasa, yaitu kita dilahirkan oleh Allah di zaman ini dan dipilih sebagai bagian dari umat Rasulullah. Itu nikmat yang luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Sebagian mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, lahir di zaman ini zaman fitnah Ustadz, merugikan. Tapi kita yang hari ini beriman pada baginda Rasul dan kepada Allah, justru lahir di zaman ini adalah nikmat yang luar biasa di saat kita dipilih oleh Allah sebagai bagian dari umat Rasul. Karena kalau kita mau lahir di zaman baginda Rasul, itu juga tidak bisa menjamin apakah kita ini masuk bagian dari baginda Rasul atau justru kita masuk bagian dari Abu Jahal. Enggak ada yang jamin. Tapi kita hari ini bisa sholat duhur berjamaah seperti ini, itu satu nikmat yang luar biasa karena kita paham dan kita mengikuti ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu nikmat ini, jemaah yang dirahmati Allah, pernah ada indikasi, saya bilang ini ada indikasi, diiri salah satunya oleh baginda Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha dalam rangka untuk Mi'raj, di langit yang ke-6 baginda Rasul ketemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada Nabiullah Musa. Lalu kemudian beliau mendoakan Musa dan berdiskusi dengan Nabiullah Musa. Tiba-tiba ketika beliau hendak pamit mau naik ke langit yang ke-7, tiba-tiba Nabiullah Musa menangis. Kata baginda Rasul, "Ma yubkika ya Musa?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Musa? Lihat Pak, kalimatnya Nabiullah Musa. Kata Musa, "Abki li'anna ghulaman bu'itha min ba'di." Aku menangis wahai Muhammad karena aku mengetahui ada seorang rasul yang diutus setelahku, yaitu baginda Rasul sendiri. Yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Di mana umatnya yang masuk surga jauh lebih banyak dibandingkan umatku. Jadi umat baginda Rasul atau orang yang menjadi bagian dari baginda Rasul, umatnya baginda Rasul, itu masuk surganya jauh lebih banyak dibandingkan umatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Ini nikmat yang luar biasa. Bahkan baginda Rasul pernah suatu waktu mengatakan begini, "Atibabal jannah yaumal qiyamah." Aku kelak akan mendatangi pintu surga di hari kiamat. Fa astaftihu, kata beliau. Dan aku akan mengetuk pintu surga itu. Faqala al-khazin, kata baginda Rasul, saat itu malaikat yang menjaga pintu surga itu bertanya, "Man ant?" Siapa kamu? Fa'aqul, kata baginda Rasul, aku berkata, Muhammad.
Aku adalah Muhammad. Maka lihat kalimat malaikat penjaga pintu surga tadi. Bika umirtu la aftahu li ahadin min qablik. Justru aku diperintah, kata malaikat tadi, bahwa aku tidak diizinkan untuk memasukkan siapa saja ke dalam surga ini kecuali setelah engkau masuk, wahai Muhammad. Jadi baginda Rasul itu jemaah yang dirahmati Allah, dia masuk surganya pertama kali. Maka beliau mengatakan nahnul akhirun. Kita semua ini, kata baginda Rasul, kita semua ini adalah umat belakangan. Datangnya belakangan, paling mendekati kepada hari kiamat, paling pendek di antara umat-umat yang lain, umurnya juga paling pendek. Tapi kata beliau, wal awwaluna yaumal qiyamah. Tapi justru kita nanti yang berbaris paling depan, paling pengawal, paling pendahulu di hari kiamat. Wal awwaluna may yadkhulul jannah, dan paling awal yang masuk surga. Pernah gak kita sadar bahwa menjadi umat baginda Rasul itu suatu nikmat yang luar biasa? Bahwa nabinya kelak yang paling pertama masuk surga. Dari kalangan umatnya besok pertama juga yang masuk surga. Ini nikmat yang luar biasa. Yang kadang kita gak menyadari bahwa kita punya nikmat itu. Walaupun kita paham, jemaah yang dirahmati Allah, hidup di zaman ini di mana semua kemaksiatan ada di zaman kita. Kalau Bapak Ibu belajar sirah, kita akan mendapati bahwa di zaman kita ini semua maksiat yang pernah muncul di zaman para nabi itu ada, jemaah yang dirahmati Allah. Zaman Nabi Adam muncul kemaksiatan, salah satunya hasad, salah satunya adalah pembunuhan antara seorang adik dan seorang kakak, Qabil dan Habil. Hari ini ada banyak sekali, bahkan lebih dari itu. Jangankan kakak beradik, anak sama orang tua saling membunuh hari ini. Zaman Nabiullah Nuh alaihi salam, di mana waktu itu kesyirikan pertama muncul. Hari ini Pak, kesyirikan sudah sangat luar biasa. Bapak bisa cek se-Surabaya ini ada berapa banyak. Banyak sekali. Zaman Nabiullah Hud, zaman Nabiullah Salih, semua ada. Zina, judi, khamr, riba. Sampai satu maksiat yang sangat menjijikkan di zaman ini. Dan itu juga pernah terjadi di zaman Nabiullah Lut alaihi salam, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki. Itu hari ini ada banyak, bahkan ada yang kemudian melegalkan. Kita hidup di zaman di mana semua kemaksiatan ada. Tapi kita juga perlu bersyukur pada Allah, karena di zaman ini ternyata kita dipilih oleh Allah sebagai bagian dari umat Rasulullah. Yang kata baginda Rasul, kita tahu dalam sebuah hadis yang masyhur sekali, bahwa nanti di hari kiamat itu, jemaah yang dirahmati Allah, ada semua orang mencari syafaat, semua orang mencari pertolongan, mencari bantuan. Sebagian kemudian datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Mereka bilang kepada Adam, wahai Adam, bukankah engkau Abul Bashar? Bukankah engkau adalah bapaknya manusia? Bukankah Allah mengajarkan kepada engkau semua nama-nama? Bahkan Allah menyuruh malaikat sujud kepada engkau. Bukankah Allah menciptakan engkau dengan tangan Allah sendiri? Begitu banyak fadilah yang sudah Allah berikan kepada engkau. Ala tastashfi lana, kata orang-orang itu. Wahai Adam, bisakah engkau kasih kami syafaat? Bisakah engkau mintakan kepada Allah agar kami ini ditolong, hisab kami dipermudah, dosa kami diampuni? Singkatnya Adam bilang, aku enggak layak ngasih syafaat. Aku tidak merasa layak untuk ngasih pertolongan, kata Adam. Karena aku pernah punya dosa kepada Allah, aku memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rombongan ini datang kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Mereka bilang, wahai Nuh, bukankah engkau adalah awwalur rasul? Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Bukankah Allah menggelarimu dengan abdan syakura, hamba yang paling bersyukur? Ala tastashfi lana, wahai Nuh, bisakah engkau kemudian kasih kami pertolongan? Mintakan pada Allah agar kami ini ditolong. Kata Nuh, aku juga enggak layak. Karena aku pernah buat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat dosa, aku pernah mendoakan kejelekan untuk kaumku. Datanglah kemudian mereka kepada Ibrahim alaihissalam. Mereka minta kepada Ibrahim,
Mereka bilang kepada Ibrahim, bukankah engkau abul anbiya, bapaknya para nabi? Bukankah engkau adalah Khalilullah, kesayangannya Allah Subhanahu wa taala? Bisakah engkau kasih kami pertolongan, kasih kami syafaat? Kata Ibrahim, aku juga enggak layak. Aku pernah berbohong kepada Allah 3 kali dalam hidupku. Maka kemudian Ibrahim menyuruh mereka datang kepada Musa. Musa juga enggak merasa layak. Musa menyuruh datang kepada Isa. Isa juga enggak layak. Isa kemudian menyuruh untuk datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rombongan itu datang kepada baginda Rasul. Mereka bilang, wahai Muhammad, bukankah engkau adalah khatamul anbiya, nabi terakhir? Bukankah Allah kemudian mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Tolong kami, kasih kami syafaat. Baginda Rasul waktu itu jawabnya dirahmati Allah langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian sujud lama di hadapan Allah. Kemudian Allah menanyakan, ada apa Muhammad? Sekarang sudah kiamat. Sekarang semua amal diperhitungkan. Kenapa engkau masih sujud? Kata baginda Rasul, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati. Kalimat ini adalah kalimat yang paling sering baginda Rasul ucapkan sepasca beliau nazak sampai nanti juga kita di surga atau di neraka. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Sampai kemudian Allah kasih satu izin bahwa beliau boleh untuk menolong umatnya, memberikan syafaat kepada umatnya. Maka yang kemudian hisabnya sulit dipermudah. Sampai akhirnya semuanya masuk ke surga dan sebagian masuk neraka. Ketika umat baginda Rasul masih ada yang masuk neraka, beliau hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ke arah sujud, kalimatnya masih sama, Allah ummati. Umat beliau masih ada yang di neraka. Mungkin ini orang yang kemudian setiap harinya penuh dengan kemaksiatan, tapi dia mati hatinya masih beriman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia setiap harinya ada kemungkaran, tapi ketika dia mati dia masih yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan dan baginda Rasul adalah utusan. Kemudian baginda Rasul mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, akhrij man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Muhammad, keluarkan siapa saja dari umat yang di dalam hatinya dia masih memiliki iman, walaupun sekecil biji zarah. Maka baginda Rasul kemudian masuk ke dalam neraka, diizinkan untuk ngangkis mereka. Ketika diangkis dari neraka, dimasukkan ke telaga Kautsar, kemudian diangkis dari telaga Kautsar, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut oleh para ulama sebagai syafaatul uzma, syafaat yang sangat agung sekali. Maka para ulama mengatakan, kalau kita rindu dengan baginda Rasul, perbanyaklah membaca surah Al-Kautsar, karena pertemuan kita dengan beliau kelak terjadi di telaga Kautsar. Siapa yang akan masuk surga, dia akan mampir di telaga Kautsar. Karena siapa yang tua dimasukkan ke telaga Kautsar, dia muda lagi, Pak. Siapa yang cebol dimasukkan ke telaga Kautsar, dia performanya jadi bagus. Siapa yang kemudian punya keterbatasan, cacat, masuk ke telaga Kautsar, dia menjadi normal. Yang masuk neraka kemudian dimasukkan ke telaga Kautsar, dia kemudian diangkis dari telaga Kautsar, sudah menjadi manusia yang sangat sempurna. Maka pertemuan kita dengan baginda Rasul itu nanti terjadi di telaga Kautsar. Maka kata para ulama, kalau kita rindu dengan baginda Rasul, perbanyaklah baca surah Al-Kautsar, karena pertemuan kita dengan beliau nanti di telaga Kautsar. Maka cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang kemudian bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat menjadi bagian umat Rasulullah, itu salah satu cara, dan ini yang tertinggi, adalah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh
meneladani semua aspek kehidupannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat Pak kalimatnya Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah pernah suatu waktu mengatakan begini, jemaah yang dirahmati Allah. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan. Aku, kata Jabir bin Samurah, pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari ketika malam itu rembulan sedang purnama. Wa alaihi hullatun hamra, di mana kemudian baginda Rasul waktu itu keluar dengan memakai jubah merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Saat itu aku melihat bergantian antara melihat Rasul kemudian melihat rembulan. Melihat Rasul, melihat rembulan, bergantian. Falahu indi ahsanu minal qamar, kata Jabir bin Samurah. Maka menurutku, kata beliau, kata Jabir bin Samurah, menurutku sungguh Rasulullah jauh lebih indah, jauh lebih sejuk, jauh lebih baik, jauh lebih syahdu dibandingkan rembulan yang waktu itu sedang purnama. Cuma ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Samurah memberikan ilustrasi bahwa beliau itu seakan-akan seperti rembulan yang purnama atau lebih daripada rembulan yang purnama. Itu bukan karena beliau ganteng saja, Pak. Memang kita tahu beliau ganteng, tampan luar biasa. Tapi apalah tampan, jemaah ini rahmati Allah, kalau kemudian moralitasnya tidak baik. Apalah ganteng, jemaah ini rahmati Allah, kalau kemudian hidupnya tidak ada manfaat sama sekali, bahkan menjadi beban buat orang lain. Jabir bin Samurah mengatakan bahwa baginda Rasul itu seperti rembulan, bahkan lebih daripada rembulan yang purnama. Itu karena di samping beliau tampan, beliau juga punya moralitas yang luar biasa. Saya kasih satu saja, karena waktu kita terbatas. Satu saja, Pak. Dan ini membuat merasa bahwa beliau layak dijadikan teladan. Cuma ini rahmati Allah. Ada satu kasus yang menarik, bahwa baginda Rasul itu pernah suatu waktu kedatangan orang muhajirin. Orang muhajirin itu orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah, waktu itu dalam rangka untuk masuk ke dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan kalau hari ini itu pakai bus, Pak, bisa 5 sampai 6 jam. Pakai kereta cepat bisa 2 sampai 2,5 jam. Tapi waktu itu dia pakai unta, juga jalan kaki. Itu akses perjalanan atau durasi perjalanan dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu 7 hari 7 malam. Sampai di Madinah, orang muhajirin yang mau masuk Islam ini, jemaah yang dirahmati Allah, dia datang ke Madinah posisi sedang kelaparan karena bekalnya di tengah jalan habis. Maka dia menghadap kepada baginda Rasul, ketemu dengan baginda Rasul. Rasul kemudian melihat beliau peka sekali kepada orang-orang yang begini. Beliau melihat betul bahwa orang ini kelaparan. Maka kemudian beliau datang kepada istri-istri beliau, karena beliau punya istri tidak satu dan tinggal berdekatan, berbilik-bilik. Maka satu persatu didatangi oleh baginda Rasul dengan kalimat yang sama. Hal indakum syai'? Apakah masih ada makanan? Apakah masih ada makanan yang tersisa? Satu istri mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Satunya lagi juga mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Sampai akhirnya semuanya mengatakan tidak ada makanan ya Rasul, walau hanya satu kurma yang ada hanya air putih. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua, baginda Rasul itu menurut Syekh Abdul Wahab At-Turairi, beliau setiap selesai salat subuh, selesai salam salat subuh, beliau kemudian duduk di masjid. Dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi itu terekam ada 11 aktivitas baginda Rasul dari sejak subuh sampai syuruk, Pak. Bisa mengaji, bisa berzikir, bisa ngasih kajian, bisa ngasih nasihat, bisa berkisah dan lain sebagainya. Selesai salat syuruk, beliau kemudian akan selesai 2 rakaat salat syuruk, beliau akan pulang ke rumahnya.
beliau kemudian akan mendatangi satu persatu istri beliau. Apa yang beliau lakukan? Satu, beliau akan menyampaikan salam atau mengucapkan salam pas masuk ke rumahnya. Yang kedua, beliau akan bertanya kabar. Yang ketiga, beliau akan mendoakan istrinya. Satu persatu. Nah, selebihnya kalau beliau kemudian menginap atau waktu itu jatahnya Bunda Aisyah, beliau akan bertanya ketika sampai di Bunda Aisyah. Pertanyaannya begini, hal indakum syai' atau hal indaki syai'. Apakah ada makanan pagi ini? Kalau kalimatnya ada, maka beliau akan makan. Kalau beliau suka, beliau akan puji. Kalau beliau gak suka, beliau gak akan ejek. Tapi kalau kalimatnya tidak ada makanan, apa kalimat baginda Rasul? Kalau begitu hari ini aku puasa. Cuma ini rahmati Allah. Coba antum bayangkan. Ini Rasul. Ini orang paling mulia di alam semesta. Pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata beliau pernah berada di titik terendah di mana beliau sama sekali tidak memiliki makanan di rumahnya. Dan kasus ini tidak sekali dua kali, berkali-kali. Beliau pernah berada pada sisi itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah mendesain Rasul yang mulia itu untuk kemudian beliau pernah mengalami berada di fase terendah, beliau juga pernah mengalami di fase tertinggi. Apa fase tertinggi? Di mana beliau waktu memiliki hal yang sangat luar biasa besar, terutama setelah menaklukkan kota Khaybar. Itu ghanimahnya luar biasa. Jadi beliau itu pernah berada di fase terendah, tidak punya apa-apa. Pernah berada di fase tertinggi, itu mungkin miliaran bahasa kita. Tapi numpang lewat saja. Kenapa Allah mendesain baginda Rasul seperti ini? Inilah pelajaran besarnya bahwa baginda Rasul itu Pak, beliau itu teladan untuk siapa saja. Yang miskin itu teladan. Bagi yang miskin beliau teladan. Bagi yang kaya beliau juga teladan. Bagi yang cukup beliau juga teladan. Hari ini yang gak punya apa-apa bisa buka sirahnya. Bagaimana baginda Rasul bersikap ketika beliau tidak punya apa-apa. Hari ini bagi yang kaya juga bisa buka sirahnya baginda Rasul. Baca bagaimana baginda Rasul bersikap ketika beliau sedang kaya. Hari ini yang cukup juga bisa buka sirah baginda Rasul. Baca bagaimana baginda Rasul ketika beliau sedang cukup. Maka betapa luar biasanya Allah mendesain Rasulnya sehingga dia menjadi teladan bagi siapa saja. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan bahwa salah satu bentuk rasa syukur kita menjadi bagian dari umat Rasulullah itu adalah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal. Mengikuti, meneladani, mencontoh bagaimana kehidupan baginda Rasul dalam semua aspek kehidupan kita. Sekuat kita, semampu kita. Dengan begitu, insya Allah kita nanti di hari kiamat juga oleh Allah dan oleh Rasulnya dipandang, dianggap sebagai bagian dari orang yang layak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang tak Ustaz? Cukup setia. Sudah 1:30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hambanya yang terus menguatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan-bulan ini. Ini bulan di mana beliau dilahirkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa awladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair wa ja'alna wa iyyakum min ahli al-Qur'an wa ahli al-iman. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.